Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan banyak karunia, karena masih banyak diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lanjutkan malam hari ini belajar kita, dan malam hari ini kita akan pindah kepada materi pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karangan tulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jamaah kaum muslimin, kita masih melanjutkan bab sebelumnya, bab tentang memelihara sunnah. Bab memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, memelihara sunnah Nabi niku penting napa mboten? Kenapa penting? Kok cuman penting tok? Karena tanda keimanan. Satu, yang lainnya? Karena memelihara sunnah Nabi SAW itu diantara tanda benarnya syahadat seorang hamba. Memelihara, menjaga sunnah Nabi SAW itu diantara tanda benarnya syahadat seorang hamba. Syahadat Bapak Ibu ada berapa? Ada dua. Satu syahadat la ilaha illallah, yang kedua syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dan memelihara sunnah Nabi SAW itu termasuk keharusan orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ucapan kalimat ini Bapak Ibu, saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah, itu enggak cuman diucapkan, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensi niku basa gampangnya apa? Napa Mas? Tuntutannya. Jadi sebatas ngucap tok itu enggak akan memberikan manfaat. Syahadat kita akan memberikan manfaat kalau kita mengamalkan isinya. Dan termasuk kandungan dari syahadat Rasul anna Muhammad Rasulullah adalah mentaati dan memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin, kita masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati, semua umatku. Umat apa berarti? Umat Islam. Semua umatku yaitu umat Islam yadkhulunal jannah, mereka akan masuk ke dalam surga. Ini menjadi berita gembira. Menjadi berita gembira, siapapun yang ditakdirkan dimudahkan Allah jadi seorang muslim, bersyukurlah. Selama Islam ini terus melekat dalam diri kita Bapak Ibu sampai akhir hayat, urip dalam kondisi muslim, mati dalam kondisi Islam, ada jaminan masuk ke dalam surga. Karena Nabi mengatakan kullu ummati, semua umatku yakni umat Islam akan masuk ke dalam surga.
Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan, orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa orang-orang yang enggan masuk surga dari umatku? Wong sudah dijamin masuk surga kok malah tidak mau masuk surga. Siapa mereka? Maka Nabi memberikan jawaban, man atau ani dakhalal jannah, siapa yang mau taat kepadaku maka baginya surga. Wa man asani, siapa yang maksiat kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad aba, itulah orang-orang yang enggan. Itulah orang-orang yang enggan masuk ke dalam apa? Surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Tapi jemaah kaum muslimin, sebelum kita masuk faedah, kita lihat dulu sedikit sejarah perawi. Tadi yang membawakan hadis sahabat namanya siapa? Abu Hurairah. Sedikit mengulang cerita karena dulu pernah tersampaikan. Walaupun sudah pernah disampaikan, tapi kadang kita sering apa? Sering lupa. Sahabat Abu Hurairah, Bapak Ibu, di masa jahiliyah, di masa sebelum diutusnya Nabi, nama beliau adalah Abdus Syamsi. Abdu itu hamba, Syamsi itu apa? Matahari. Abdus Syamsi. Ini sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut masa jahiliyah. Adapun setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan masa jahiliyah lagi. Maka salah kalau ada yang mengatakan masa sekarang itu masih masa jahiliyah, karena sudah diutus siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdus Syamsi itu masuk Islam dan berjumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi mengganti namanya menjadi Abdur Rahman. Abdu artosipun hamba, Ar-Rahman artosipun ya Ar-Rahman. Salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, hambanya Ar-Rahman. Kalau nama yang pertama hambanya matahari, nama yang kedua diganti hambanya Ar-Rahman. Bapak Ibu, muncul pertanyaan, kenapa kok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama Abu Hurairah yang awalnya Abdus Syamsi diganti dengan Abdurrahman? Kenapa? Ini bisa jawab? Ketoke jenenge ora keren, bukan gitu. Baik. Jamaah kaum muslimin, alasannya adalah Nabi mengganti Abdus Syamsi menjadi Abdurrahman karena di dalam nama Abdurrahman yang artinya hambanya Ar-Rahman itu mengandung penghambaan kepada Allah, hambanya Ar-Rahman. Dan nama yang mengandung penghambaan kepada Allah itulah sebaik-baik nama. Sebaik-baik apa? Nama. Maka banyak para nabi yang mereka digelari dengan Abdullah, hambanya Allah. Ini merupakan gelar yang terbaik. Ya. Contohnya Nabi Isa mengatakan, Inni Abdullah ataniyal kitaba. Kata Nabi Isa, aku ini hambanya Allah. Aku diberikan kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang apa? Nabi. Adapun Abdus Syamsi Bapak Ibu diganti karena dalam nama ini mengandung penghambaan kepada makhluk. Dan nama yang mengandung penghambaan kepada makhluk itulah seburuk-buruk nama. Berarti kaidahnya apa? Sebaik-baik nama adalah yang mengandung penghambaan kepada Allah, dan sejelek-jelek nama yang mengandung penghambaan kepada makhluk. Bukan Bapak Ibu, nama yang mengandung penghambaan kepada Allah selain Abdurrahman siapa lagi?
Ya Abdullah. Sudah malih. Abdul Karim, Abdul Aziz. Pokoknya abdun disandarkan kepada Asmaul Husna. Abdul Hamid. Duh, bacot mas jenengku. Jenengku rene Abdul Abduli. Lah perlu diganti betul Bapak Ibu. Kita enek ganti repot mas. Besok aja kalau sudah punya anak lagi, kasih nama yang mengandung apa? Penghambaan. Tapi jemaah kaum muslimin, dari sini juga menunjukkan termasuk seorang hamba yang jelek, seorang hamba yang buruk kalau dia menjadi budaknya manusia atau budaknya dunia. Ya, maka jangan menjadi budaknya dunia. Nabi kita SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka budaknya dinar, celaka budaknya dirham. Itu orang-orang yang selalu menjadikan waktunya habis untuk mencari dunia. Itulah namanya budaknya apa? Dunia. Taib lanjut, masih perawi lagi. Kalau tadi nama, sekarang sejarah yang lain. Abu Hurairah, Bapak Ibu, itu mendampingi, menghadiri majelis Nabi SAW selama kurang lebih 4 tahun. Beliau mendampingi Nabi SAW itu baik ketika di Madinah maupun ketika safar. Nempel terus, nyandi-nyandi Nabi ditutke, Pak. Ya, inilah Abu Hurairah. Selalu bermajelis dengan Nabi baik ketika Nabi safar maupun tidak apa? Safar. Yang kedua, beliau termasuk orang yang miskin. Kenapa? Enggak punya rumah. Tidurnya itu di emperan Masjid Nabawi. Ya. Kalau zaman sekarang enggak punya rumah namanya tuna apa? Tunawisma. Satu, beliau nggak punya rumah, berarti miskin. Tapi Bapak Ibu saya tanya, sahabat Abu Hurairah itu mulia atau tidak? Kenapa mulia? Namanya selalu disebut manusia sepanjang masa. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, ketika kaum muslimin baca hadis, sering baca an Abi Hurairah. Miskin tapi mulia Bapak Ibu. Gak punya rumah tapi mulia. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah kemuliaan Bapak Ibu. Didapatkan bukan dengan harta dan jabatan. Kemuliaan itu didapatkan bukan dengan harta dan jabatan, tapi dengan ilmu dan keimanan. Semakin kokoh ilmu agamanya, semakin kuat imannya, itulah tanda-tanda kemuliaan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an, termasuk kelompok yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah adalah 2. Berilmu dan apa? Beriman. Apa bunyi ayatnya? Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat yarfa orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang mendapatkan apa? Ilmu. Maka bersyukurlah siapa yang hari ini diberikan iman yang kokoh, dan bersyukurlah siapa yang hari ini dimudahkan bisa istiqomah duduk di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda bahwa kita betul-betul akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada faedah hadis. Pelajaran yang pertama Bapak Ibu, Nabi SAW tidaklah wafat kecuali Nabi itu telah menyampaikan semua perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi kalau sudah wafat Bapak Ibu, maka tidak ada amanah dari Allah yang berupa perintah, yang berupa larangan, kecuali sudah disampaikan kepada umatnya. Basa gampangnya tidak ada yang disembunyikan,
Tidak ada yang didelikke. Ya, semua perintah sudah dijelaskan, semua larangan sudah diperingatkan kepada umatnya. Berarti Islam itu sempurna atau tidak? Sempurna. Siapa yang menambah dan mengurangi Islam, membuat Islam yang indah menjadi tidak indah. Ibarat driji Bapak Ibu. Driji niku jumlahnya pinten Pak? Yo garek driji nopo? Nek driji tangan pinten jumlahnya? Kalau sempurna 10. Ya, nek ditambah 5 tambah kathah. Saya mboten enggak bagus. Dikurangi 3 juga enggak bagus. Kenapa? Yang sempurna ya 10. Yeah. Irung jumlahnya pinten Pak? Siji napa loro? Loro bolongane. Irunge siji. Dan jemaah kaum muslimin, Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, siapa yang membuat sebuah bid'ah, bid'ah itu amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti orang itu telah menuduh Nabi berkhianat. Berkhianat, tidak menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada sedikit tayangan, semoga membuat ya, ini bukan untuk dicontoh ya, tapi untuk tombo biar gak ngantuk. Bisa diperhatikan ini kira-kira pada lagi ngapain? Pun nggih, kok malah jenengan melu-melu. Bapak Ibu saya tanya, dalam tayangan video ini dia sedang melakukan adat atau ibadah? Adat atau ibadah? Bedanya apa adat sama ibadah itu? Kalau adat itu sesuatu amalan untuk mencari dunia, kalau ibadah mencari, lah kira-kira dalam tayangan ini ibadah atau adat? Ibadah. Pun nggih, la wong yo peci, sing beto-beto napa? Ruko, tur manggone tempu dini niki, Pak? Masjid. Kalau sudah sepakat, muncul pertanyaan yang kedua. Kira-kira ibadah seperti ini Bapak Ibu nurut hati nulari jenengan. Hati napa? Hati naluri. Bukan hati nurani toh, Mas. Naluri. Menurut hati panjenengan yang paling dalam. Seperti ini kira-kira dikerjakan oleh Nabi napa mboten? Kira-kira ngene Pak. Enggak nggih? Kalau kita sepakat ini tidak mungkin dikerjakan oleh Nabi, berarti ada dua kemungkinan yang ngerjakan seperti ini. Saya ulangi, kalau Bapak Ibu sepakat ini nggak mungkin dituntunkan oleh Nabi, berarti yang ngerjakan amal seperti ini ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan dia merasa lebih pintar daripada Nabi. Atau kemungkinan yang kedua, Nabi itu ndelik syariat yang belum diajarkan. Sehingga lupa mengajarkan kepada umatnya dan mereka lebih paham daripada Nabi. Ini kira-kira Bapak Ibu yang benar yang mana? Nabi lebih mereka lebih pintar dari Nabi atau Nabi berkhianat? Ya tidak dua-duanya. Nah Bapak Ibu, kalau manusia terbaik saja tidak beribadah seperti ini, apalagi kita. Maka jalan keselamatan adalah beribadahlah, tapi jangan asal ibadah, tapi beribadahlah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali direnungkan Bapak Ibu, nek jenengan diperintahkan ibadah niki kira-kira sirai cumplang boten kira-kira. Bukan untuk ditiru Bapak Ibu. Tapi jemaah kaum muslimin, dan masih banyak ibadah-ibadah di luar sana yang semisal dengan ini.
Bahkan mereka meyakini kalau mereka belum kesurupan gak afdal. Maka ada orang-orang yang berzikir dengan zikir yang gak ada contoh seperti ini sampai mereka kesurupan. Ya, waliyadzubillah. Maka bersyukurlah siapa beribadah dan kita diberikan hidayah bisa beribadah sesuai dengan apa? Sunnah Nabi SAW. Itu nikmat yang mahal, yang tidak semua orang diberi, yang tidak bisa juga dibeli. Pun nggih. Mau lihat lagi, Pak? Wah, sesuk jenengan ngerti-ngerti ngene-ngene dhewe. Kok dikirmu ganti mantuk-mantuk, Mas? Melu ustadz jarene. Baik, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW adalah jalan menuju surga. Hanya satu, Bapak Ibu. Hanya satu jalan yang akan menghantarkan kita kepada surga, yaitu berupa taat kepada Allah, taat kepada apa? Rasul. Gak ada jalan yang lainnya. Kita gak akan mungkin mampu masuk surga kecuali lewat jalan ini. Ta'atullah wa ta'atur Rasul. Makanya di hadis Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku maka baginya surga. Wa man asani, siapa yang maksiat kepadaku maka baginya termasuk orang yang enggan masuk ke dalam surga. Jamaah kaum muslimin, maka seorang muslim dan muslimah harusnya ketika hidup selalu berpijak dengan hal ini. Apapun yang kita kerjakan, pokoknya target utamanya surga. Jadikan seluruh aktivitas kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah Bapak Ibu, kisah yang menarik yang menimpa Al-Imam Ibnu Qudamah. Siapa namanya? Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah Bapak Ibu seorang ulama yang dulu senang berjihad. Bahkan senang memotivasi, mendorong orang agar apa? Berjihad. Namanya siapa tadi? Ibu Qudamah. Dikisahkan Bapak Ibu ketika Imam Ibnu Qudamah ini pulang ke rumah. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu, tek-tek. Ngetok pintu niku tek-tek napa tuk-tuk. Ternyata suara wanita. Bapak-bapak nek jenengan teng jero omah didodoki terus suarane wanita dibuka napa mboten, Pak? Masalah bojone garwane. Abu Qudamah enggak buka, Pak. Takut fitnah. Ketika enggak dibuka, didodoki lagi, enggak dibuka lagi. Sampai akhirnya si wanita mengatakan, "Hei Abu Qudamah, aku itu seorang wanita yang termotivasi berjihad gara-gara motivasimu. Dan malam hari ini aku ingin mempersembahkan sesuatu agar bisa digunakan untuk berjihad." Beliau si wanita ini ingin memberikan sesuatu yang bisa digunakan apa? Berjihad. Mendengar kalimat itu baru Abu Qudamah mau bukakan pintu Bapak Ibu. Ya. Setelah dibukakan Bapak Ibu, si wanita itu matur, "Hei Abu Qudamah, aku punya rambut." Punya apa? Rambut. Rambut ini merupakan milik badanku yang paling indah. Itu rambutnya dawa, Pak. Rambut panjang itu rambut kesenangan para wanita. Rambutnya panjang. Dan rambut ini sudah dipotong sama si wanita itu. Kemudian rambutnya dipotong, kemudian dikepang. Diserahkan sama Abu Qudamah. "Hei Abu Qudamah, aku serahkan rambutku yang panjang yang sudah aku apa tadi? Dikepang Bapak Ibu untuk menjadi kekang tali kuda." Ngertos kekang tali kuda? Pokoknya nggerek jaran Bapak Ibu. Masya Allah. Ini keimanan yang luar biasa kata Ibu Qudamah.
Ya, rambutnya yang indah dipotong, dipersembahkan dalam rangka untuk apa? Berjihad. Ya, akhirnya diterima Bapak Ibu. Si wanita belum selesai. Si wanita cerita lagi, ya Abu Qudamah, saya punya anak. Dulu suami saya itu syahid, berjihad dan mati apa? Syahid. Dan saya pengen anak saya juga mati apa? Syahid. Si bapak luar biasa, si ibu luar biasa, si anak juga luar biasa. Dia persembahkan seluruh hidupnya untuk apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ya, diterima Bapak Ibu si anak itu. Maka si ibu pulang Bapak Ibu. Kemudian besoknya ketika Abu Qudamah mempersiapkan pasukan perang, ingin berperang Bapak Ibu, tiba-tiba ada pemuda yang nunggang kuda. Dikisahkan pemuda ini kulitnya putih, wajahnya bercahaya, saking tampannya si pemuda ini, rambutnya bagus. Kemudian si pemuda mengatakan, hei Abu Qudamah, aku adalah anak si ibu yang kemarin datang ke rumahmu. Dan aku diperintahkan ibu saya berjihad, dan ibu saya memerintahkan supaya saya tidak kembali. Tidak apa? Kembali. Niku tanda ngusir napa tanda napa? Pokoknya aja ngantek balik. Niku tanda napa Bapak Ibu? Kamu terus harus berperang sampai mendapatkan mati apa? Syahid. Masya Allah. Si Abu Qudamah mengatakan, ya, tapi kamu jangan di depan. Karena kamu masih muda, belum begitu banyak apa? Pengalaman. Si pemuda pun diam Bapak Ibu. Setelah perang dan perang. Maka tiba-tiba Abu Qudamah selesai perang mencari di mana pemuda itu. Dialah yang jadi perhatian utama Ibnu Qudamah. Dicari di perang nggak ada, setelah selesai Bapak Ibu di tenda-tenda nggak ada, kemudian didapati si pemuda itu di dalam satu tenda dan ternyata tidur. Tidurnya itu sambil senyum. Bapak Ibu nate turu kalih guyu sambil senyum Bapak Ibu. Kemudian Abu Qudamah mengatakan, setelah senyumnya selesai, maka beliau pun membangunkan Bapak Ibu. Dibangunkan, ditanya, hei pemuda, kamu tidur kok sambil senyum, kenapa? Kata pemuda, hei Abu Qudamah, aku tidur, aku bermimpi. Aku sedang berjalan-jalan di surga. Ya, di taman-taman surga katanya. Dan aku menjumpai seorang bidadari. Dan aku hampir saja ingin menyentuhnya. Tapi si bidadari mengatakan, sabar, belum waktunya. Kamu akan mendapatkan aku besok di waktu siang, katanya. Bapak Ibu, setelah itu pun datanglah hari besok. Pemuda itu pun berjihad kembali. Setelah berjihad, berperang, selesai perang kaum muslimin menang. Dikisahkan Bapak Ibu, Abu Qudamah kembali fokus kepada pemuda tadi. Dicari-cari Bapak Ibu, gak temu-temu. Ditumbuhkan mayat-mayat, gak temu-temu. Akhirnya ditemukan beliau sudah hampir mati. Badannya penuh dengan darah Bapak Ibu. Luka-luka banyak, tapi masih tersenyum. Kemudian si pemuda manggil Abu Qudamah, hei Abu Qudamah, kesini. Kata si pemuda, hei Abu Qudamah, kalau kamu nanti pulang ke negerimu, sampaikan pada ibuku bahwasanya cita-cita ibuku sudah tercapai. Apa itu? Mati syahid. Ya, mati syahid. Masya Allah. Ini membuat Abu Qudamah meneteskan air mata. Satu keluarga semuanya fokus target utama mereka hidup apa? Menggapai surga. Mereka jadikan semua sarana itu untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan si ibu walaupun hanya rambut, karena punya rambut Bapak Ibu, dilepas, dipotong, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu, yang kedua, si pemuda mengatakan, ya Abu Qudamah, kemarin saya cerita tentang mimpiku, tentang bidadari, dan sekarang bidadari sudah menunggu, katanya.
menunggu ruhku keluar untuk dibawa kemana? Ke dalam surga. Setelah itu meninggal. Abu Qudamah pun meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena apa? Begitu ternyuhnya. Jamaah kaum muslimin, ini kisah menjadi pelajaran kepada kita semuanya. Yuk jadi pribadi-pribadi muslim yang menggunakan apa yang kita punya betul-betul untuk menggapai surga. Karena surga itu barang dagangan yang paling mahal. Dan surga itu merupakan tempat yang paling menguntungkan manusia. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang paling beruntung. Makanya Bapak Ibu, doktrin ini kalau bisa didoktrinkan kepada keluarga, nak kamu sekolah. Bapak, Ibu, Ambi, Umi nggak pengen kamu juara 1 nggak masalah. Yang penting kamu masuk surga. Kamu jadi ahli ibadah. Ya. Sekarang apa gunanya peringkat 1, 2, tapi kalau besok nggak masuk apa? Surga. Bapak Ibu, siapa yang surga sebagai tujuan utama hidupnya akan menjadikan dunia itu rasa apa? Terasa bernilai. Sudah Isya Bapak Ibu? Lama ya? Isya jam itu. Sekarang pelajaran ketiga terakhir. Keselamatan seorang di dunia maupun di akhirat itu diperoleh dengan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keselamatan seorang di dunia maupun di akhirat diperoleh dengan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jamaah kaum muslimin, sebagai penutup Bapak Ibu ada satu hadis. Monggo sama-sama disimak, nanti jenengan yang ngambil pelajaran. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, masali wa mathalukum kamathali rajul. Perumpamaan aku dengan kalian seperti seseorang yang auqada naron, menyalakan api. Jadi Nabi menggambarkan dirinya seperti orang yang sedang nyalakan api. Ketika Nabi sedang nyalakan api, faja'alal janabibu wal farasu yaqa'na fiha. Kemudian api itu dikerumuni oleh serangga, kupu-kupu. Mereka itu pengen masuk ke api itu Bapak Ibu. Jadi Nabi tadi menggambarkan dirinya dengan apa? Seorang yang nyalakan api. Jelas Bapak Ibu? Ketika api menyala, tiba-tiba banyak serangga, kupu-kupu apa pengen ngapain? Pengen masuk ke api. Tapi Nabi itu menghalunya. Menghalau niku bahasa Indonesia apa? Yo cegah Pak. Digusah supaya apa? Tidak terjatuh kepada kebinasaan. Ya, Bapak Ibu. Jadi Nabi berusaha menghalanginya. Wa antum tafallatuna an yadai, tapi hewan-hewan tadi pun melepaskan diri dari tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, gambaran ini, hadis ini kira-kira pelajarannya apa saja? Monggo, 1. Bapak-bapak, sebelah lor, tengah, kidul boleh. Ya. Tadi saya nyampaikan, sekarang jenengan yang ngambil pelajaran. Apa kira-kira? Apa? Tidak nurut perintah Nabi. Kok titik? Lanjut Mas. Tidak mentaati perintah Nabi. Sebab apa? Kebinasaan. Tidak mentaati perintah Nabi sebab apa? Kebinasaan, kehancuran. Maka tadi seperti apa? Serangga yang hendak masuk ke api tapi sudah dia apa? Dihalangi oleh Nabi tapi masih apa? Nekat. Akhirnya binasa.
Jadi Bapak Ibu, demikian orang-orang yang di dunia tidak mau taat kepada Nabi SAW, itulah tanda-tanda akan apa? Mendapatkan kehancuran, kebinasaan. Ingat pasukan Romawi Bapak Ibu, pasukan besar, ya, hancur. Kenapa? Karena tidak taat kepada Nabi. Tapi negara-negara yang mereka taat kepada Rasulullah SAW masih berdiri, masih bertahan Bapak Ibu. Tapi negara-negara yang mereka tidak taat sama Rasulullah SAW, rata-rata hancur negara itu. Kaum Bapak Ibu, kaum manakah yang tidak taat kepada Nabi tapi selamat? Kaum apa? Sekarang kaumnya Nabi Nuh diadab dengan apa? Nabi Nuh banjir. Banjirnya cilik napa gede? Kalih tsunami gede putih Pak. Itu sampai naik ke puncak gunung masih kena ke Bapak Ibu. Kenapa mereka diadab dengan banjir yang besar itu? Karena tidak mentaati Rasulnya. Ya, ada lagi kaum Samud yang dihujai dengan apa? Batu. Apa sebabnya? Tidak taat kepada Rasulnya. Ada kaum yang bumi itu dibalik. Ja'alaha 'aliyaha safilaha. Bagian atas bumi dijadikan bagian apa? Bawahnya. Apa sebabnya? Tidak mau taat. Rata-rata umat terdahulu Bapak Ibu diadab oleh Allah karena tidak taatur Rasul, tidak mentaati Rasul-Rasul mereka. Ini pelajaran pertama, tidak mentaati Rasul itu sebab kebinasaan. Baik, sekarang pelajaran kedua apa? Apa? Semangatnya Nabi menyelamatkan umatnya dari keburukan. Apa tadi Bapak Ibu? Tandanya apa? Nabi berusaha untuk apa? Gusah. Karena memang Nabi punya sifat rahmah, penyayang kepada umatnya. Maka Nabi itu paling berat apa yang memberatkan umatnya Bapak Ibu. Ya, makanya Islam ini syariatnya dibikin mudah. Ya, awalnya sholat itu berapa rakaat? 50. Dan Nabi dikasih masukan umatmu nggak mampu, minta naik lagi, turun lagi. Jadi berapa? 5 waktu tapi pahalanya kayak 50 kali. Kira-kira Bapak Ibu sholat sehari semalam 50 kali setiap berapa jam? Setengah jam Pak. Setengah jam adzan sholat, setengah jam adzan sholat. Kira-kira berapa Pak? Lemes Mas. Lagi mulai timik-timik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, itu pelajaran yang kedua. Semangatnya Nabi dalam menyelamatkan umatnya dari apa? Keburukan. Maka yuk kita contoh beliau. Yang ketiga apa? Bontelas. Aku harus kesel Bapak Ibu. Baru 2 faedah di sini Bapak Ibu. Pelajaran yang ketiga, mengajar itu agar mudah difahami bisa dengan memberikan contoh-contoh yang nyata. Jadi Nabi itu pendidik terbaik. Maka ada kitab namanya Nabi itu muallim, pendidik terbaik. Di antara terbaiknya didikan Nabi, Nabi kalau ngajar itu ngasih contoh-contoh nyata. Gen menungso niku gampang Pak. Maka digambarkan Nabi seperti orang nyalakan api. Datanglah serangga-serangga, umat itu serangganya, Nabi itu yang nyalakan api. Diberikan permisalan-permisalan supaya yang dengar itu paham. Contoh yang lainnya Bapak Ibu apa? Pelaku kemungkaran sama pelaku amar ma'ruf nahi mungkar dipermisalkan seperti penumpang apa? Perahu. Bagian atas ada, bagian bawah ada. Yang bagian bawah kehabisan bekal. Ajeng minta ke atas akhirnya punya ide bolongi kapal bagian bawah. Metu napa nih Pak? Ya banyune. Ketika yang atas tahu dan diem, siapa yang tenggelam?
Yang bawah atau atas? Semuanya, padahal yang ngerjakan keburukan yang mana? Bawah. Ini gambaran dari Nabi, Bapak Ibu. Kenapa? Supaya kita lebih mudah memahami pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Satu rumah kecilnya, satu masyarakat besarnya, ketika ada kemungkaran, kok yang tahu diem? Nanti kalau kena musibah, kena semuanya. Sudah berapa? 3. Ini sambil nunggu adzan, Bapak Ibu. Apa yang keempat? Ini belajar mengambil faidah, Pak. Sudah, tip. Mas Heri? Oh, nggak bisa. Mas Tarji? Mas Husin? Kebanyakan manusia? Kebanyakan manusia tidak mau ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Terakhir Bapak Ibu, di antara faedahnya adalah semua yang dilarang Nabi mesti mengandung keburukan. Semua yang dilarang Nabi mesti mengandung apa? Keburukan. Dan semua yang diperintah pasti mengandung kebaikan. Ini kaedahnya. Apapun yang dilarang Nabi, Bapak Ibu, itu mesti ada keburukannya. Cepat atau lambat, sadar atau gak sadar. Dan semua yang diperintah Nabi pasti mengandung apa? Kebaikan. Baik. Pripun? Ada lagi pelajarannya? Mpun telas. Baik. Tapi jemaah muslimin, kalau nggak ada berarti cukup. Insya Allah Ta'ala kita sambung di waktu-waktu yang akan datang biidnillahi ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat dan sama-sama kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa istiqomah di dalam menjaga sunnah dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini kita sudah menjaga satu sunnah, kalau bisa besok ditingkatkan menjaga sunnah-sunnah yang lainnya. Semakin banyak sunnah-sunnah yang dikerjakan, menyebabkan semakin tinggi derajat kita besok di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak khilafnya, banyak orang yang mau dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.